Melihat Flo pergi, Nos Candi menghela nafas dan bergegas kembali ke Feng Tianxing. Laksamana Feng, tolong ikut aku. Flo ini lugas. Meskipun dia tidak punya niat buruk, dia selalu tidak punya otak. Sebaiknya kau pergi secepat mungkin, dan aku akan memikirkan sisanya untuknya. Feng Tianxing juga tampak tak berdaya. Aku masih ingin menjelaskan beberapa patah kata, Nos Candi berkata tanpa daya. Dia terlalu lugas, dan dia telah menyinggung banyak iblis karena ini. Jika dia tidak kuat, dia akan ditangani. Ngomong-ngomong, Laksamana Feng, apakah kamu juga akan pergi ke kota Wujiang kali ini? Saya pernah mendengar bahwa banyak setan telah menerima undangan baru-baru ini, dan saya tidak tahu mengapa. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Galo ingin merebut kekuasaan, tetapi dia kehilangan Putri Kaisar Iblis. Dan tanpa bantuan Putri Kaisar, kekuatannya datang dari jalan yang salah, dan dia pasti akan mendapat banyak masalah di masa depan. Kali ini, dia mungkin ingin menarik boneka untuk muncul dan berpura-pura menjadi Putri Kaisar. Keluarlah sebagai identitasmu. Selama kesan pertama ini memasuki pemahaman semua iblis, akan sulit untuk mengubahnya kembali di masa depan. Hati Nos Candi sedikit tenggelam. Laksamana Feng berarti seorang ahli seperti Jia Luo juga akan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Feng Tianxing tertawa. Itu tuanku. Aku tahu persis pria seperti apa dia. Qinggao hanya karena dia sangat ditekan oleh Kaisar Iblis. Demi perlindungan diri, kamu harus memikirkan di mana magang Jia Luo dan apa identitas mereka. Titik. Jika Anda mengendalikan sesuatu, Anda secara alami dapat mengetahui tujuan Jia Luo. Nos Candi merenung sejenak, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Alasan mengapa dia mengenal Jia Luo adalah karena dia mempekerjakan orang luar, yaitu murid Jia Luo. Setelah bertahun-tahun tampil luar biasa, dia secara bertahap mulai memegang kekuatan nyata di tangannya. Dia terlihat setia sekarang, tapi siapa yang bisa menjamin dia akan setia di masa depan? Apalagi berita perebutan kekuasaan belum dikirim oleh kepala patriark, dan tidak ada cara untuk memulai. Feng Tianxing sepertinya melihat keraguannya, dan langsung mengirimkan suaranya. Jangan khawatir, patriarkmu tidak akan pernah membiarkan Jia Luo mengambil alih kekuasaan. Mereka yang harus disingkirkan secepat mungkin, untuk melindungi diri mereka dengan bijak. Pergantian kekuasaan berarti pergantian darah bagi mereka yang berkuasa. Kedua kata itu langsung membuat Nos Candi mengambil keputusan, dan langsung mengangguk. Terima kasih, Laksamana Feng, telah mengingatkanku. Airship sudah siap. Feng Tianxing langsung naik ke airship, mengucapkan selamat tinggal pada Nos Candi. Airship perlahan lepas landas, dan gelombang biru melayang di depan airship. Saat kapal terbang bergerak maju perlahan, Feng Tianxing juga melangkah melewati gelombang biru. Yang menarik perhatian adalah bagian yang cerah. Itu telah sepenuhnya distabilkan, dan saluran ruang yang diperkuat telah diperoleh. Hanya ada satu cara di saluran luar angkasa ini. Pesawat perlahan berakselerasi di jalan kosong ini. Setan-setan yang bertanggung jawab atas kapal terbang membutuhkan waktu untuk datang ke geladak kapal terbang. Laksamana Feng, sumber daya saat ini di klan kami sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya dikumpulkan ketika patriark pergi hari itu. Pesawat ini harus pergi ke tanah leluhur keluarga utara untuk persediaan, dan kemudian pergi ke kota Wujian. Jika tidak ada kecelakaan jika Anda menghitung kerugian di tengah, totalnya sekitar 23 hari. Tidak akan melebihi 3 hari sebelum dan sesudah. Feng Tianxing mengangguk dengan cepat. Oke, ikuti saja rutemu. Aku sudah menemukan tempat untuk berlatih. Jika ada kecelakaan, tolong beritahu aku secepatnya. Pada awalnya, Feng Tianxing mengira bahwa jalan untuk memasok kapal terbang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Tetapi dia tidak menyangka itu adalah jalan langsung ke keluarga utara. Jalan ini mengarah langsung ke keluarga utara. Artinya, ini semua didirikan oleh keluarga utara. Penemuan ini memungkinkan Feng Tianxing untuk menentukan beberapa rencana strategis awal. Setidaknya untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Nord. Jika bagian dari kapal terbang ini dapat dipinjam dan digunakan, itu dapat memainkan peran penting dalam pertempuran skala besar jarak jauh di masa depan. Setelah berlatih di pesawat selama sekitar 5 hari, pesawat itu mendarat dengan mantap di pelabuhan pesawat keluarga utara. Tepat ketika berhenti, semburan musik masuk ke kapal terbang. Setan berpakaian flamboyan memilah beberapa pakaian yang tidak pas, dan datang ke kapal terbang dengan langkah kecil. Bawahan itu diperintahkan oleh patriark untuk datang ke sini secara khusus untuk menyambut Laksamana Feng untuk membersihkan debu. Patriark telah mengirim seseorang untuk menyiapkan perjamuan, dan kami hanya menunggu Laksamana Feng untuk menghadiri janji temu. Mengikuti kata-kata iblis, 2 baris iblis berpakaian bagus membentangkan karpet merah sepanjang jalan. Bahkan rempah-rempah mahal seperti bubuk gaharu tampaknya bebas dari uang, mengaspal seluruh jalan dengan keharuman lagi dan lagi. Setelah pertempuran seperti itu, Feng Tianxing merapikan penampilannya, secara khusus menjaga karakteristik ras iblisnya, dan kemudian membuka pintu dengan wajah rendah hati. Berkat cinta patriark yang agung, aku benar-benar ketakutan. Setan penyambut bergegas maju, menundukkan kepala dengan hormat,
berdiri di depan Feng Tianxing, dan berkata dengan lembut. Sejak Patriark mendapat kabar, dia sangat menantikan untuk bertemu dengan Laksamana Feng, dan meminta Laksamana Feng untuk ikut denganku. Feng Tianxing telah melakukan semua etiket yang seharusnya dimiliki oleh iblis biasa, yang tidak diragukan lagi dipuji oleh semua iblis. Sekarang reputasi Feng Tianxing secara bertahap mulai menyebar, terutama di kalangan keluarga besar. Dengan wilayah di bawah yurisdiksi seorang Laksamana, puluhan ribu pusat kekuatan ras iblis teratas dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk memulihkan setengah dari energi iblis mereka, dan itu membutuhkan waktu kurang dari sebulan. Tidak peduli metode apa yang diperoleh dengan menjarah, kemampuan ini sudah sangat menakutkan. Para patriark bukanlah orang bodoh, jadi mereka secara alami memahami nilai dari kemampuan ini. Perlakuan istimewa untuk Feng Tianxing adalah hal yang biasa. Feng Tianxing meninggalkan kapal terbang di bawah sorak-sorai sekelompok orang. Pada saat yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, pesawat lain juga berhenti di pelabuhan pesawat. Tidak ada yang menyambut mereka di sini, hanya sekelompok setan yang menginterogasi dan memverifikasi identitas mereka dengan kasar, yang sangat kontras dengan adegan penyambutan besar di pihak Feng Tianxing. Begitu Flo selesai menginterogasi, dia menoleh ke belakang secara tidak sengaja, dan melihat Feng Tianxing pergi dikelilingi oleh sekelompok orang dari kejauhan, dan hatinya tiba-tiba gelisah. Dia berbisik kepada iblis di sekitarnya. Tuanku, apakah Anda melihat anak laki-laki di sana? Dialah yang merampok kapal terbang Anda. Jika Nos Candi ingin mengatakan bahwa dia baik kepada kepala patriark, ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk hantu. Mozu melirik Feng Tianxing dari jauh dan mencibir. Pada hari-hari awal kelahiran kembali, tidak ada gunanya menyebutkan. Ketika saya melihat kepala patriark utara, saya akan membiarkan dia membunuh anak ini. Ketidakpuasan di hati Flo sepertinya sudah teratasi, dan dia sudah menantikannya. Tidak bisa membantu tetapi mengatakan beberapa kata lagi. Saat itu, saya dan Nos Candi sedang membicarakan biaya peminjaman kapal terbang. Siapa sangka hal seperti itu tiba-tiba muncul, apalagi merebut kapal terbang kami, dan itu bisa dibenarkan. Mungkin dia memberi keuntungan pada Nos Candi di belakang punggungnya, sehingga Nos Candi memberinya kenyamanan. Aku tahu maksudmu. Bocah tua Nos Candi itu sedikit bodoh. Sudah waktunya untuk memberinya beberapa pelajaran. Patriark dari darah agunan bukanlah seorang patriark. Dia tidak berharga dan tidak ada apa-apanya.